Guys, welcome back to Sans Channel. Kali ini gue mau ngebahas tentang 5 masalah yang terjadi di masa remaja. Simak terus video ini agar kalian semua dapat open-minded dan membuka wawasan. Saat remaja, kita termasuk gue ya, pastinya memiliki banyak masalah, beragam-ragam masalah. Nah, itu terjadi biasanya gara-gara perkembangan hormon dan perubahan hormon yang terjadi pada diri sendiri. Langsung aja gue ngasih tahu 5 masalah yang ada pada remaja saat ini. Yang pertama adalah free sex dan narkoba. Sudah banyak kasusnya yang terjadi di Indonesia. Biasanya remaja seusia gue bakalan berpikir, wah, kalau misalnya gue ngerokok atau melakukan free sex, pastinya gue itu keren dong gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gue enggak. Biasanya ini juga terjadi karena salah pergaulan dan ikut-ikut teman sehingga terjerumus dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa merugikan orang lain? Misalnya kalian merokok, nah orang yang di samping kalian bakalan terkena rokok pasif dan itu membahayakan paru-paru mereka juga. Yang kedua adalah percintaan. Ini sudah banyak dan wajib ada. Setiap diri sendiri pasti memiliki masalah percintaan, entah itu cinta pada pandangan pertama, bertepuk sebelah tangan, masalah penampilan kalian juga termasuk, dan putus cinta, entah itu sama teman sekelas kalian atau kakak kelas atau adik kelas. Nah, gara-gara masalah percintaan ini bisa juga terhubung dengan yang masalah nomor 3, yaitu pendidikan. Itu karena kalian itu intinya terlena dengan masalah percintaan kalian misalnya nih, kalian sibuk nge-stalker gebetan, kalian memiliki masalah saat menjalin hubungan, dan kalian itu takut diselingkuhi. Kalau kalian udah pacaran, kalian bakalan takut untuk diselingkuhi. Nah, akhirnya kalian itu bakalan lupa untuk belajar mengembangkan nilai kalian. Akhirnya nilai kalian akan turun. Tetapi itu bukan melulu soal percintaan, tetapi juga faktornya dari dalam diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Kalian misalnya punya game terbaru, updatean terbaru, kalian jadi malas untuk belajar, dan itu juga mempengaruhi nilai kalian. Jadi itu juga termasuk ke dalam diri kita sendiri dan kesadaran diri kita sendiri. Untuk sekarang kalian pasti berpikir, wah kak, sebetulnya nilai itu nggak penting loh. Buat apa nilai itu? Buat kalau kedepannya nggak berguna. Tunggu dulu. Ya, gue awalnya setuju soal itu, tapi setelah gue udah lulus dan tamat sekolah, gue mulai berpikir bahwa nilai itu penting buat bekal kalian ke depan. Kenapa bisa begitu? Misalnya nih, kalian mau pendaftaran universitas. Jika nilai kalian jelek, universitas mana yang mau terima lo? Dan kantor perusahaan mana yang mau nerima lo? Tetapi juga saran gue, jangan terlalu mengejar akademis juga, tetapi jika kalian memiliki minat lain, misalnya kalian hobi musik, nah kalian juga bisa mengejar itu, dan jadikanlah hobi itu sebagai pembelajaran bagi kalian, dan suatu hari mungkin kalian bakal berprofesi sebagai pemusik. Tetapi juga kalian harus ingat untuk rajin belajar, karena materi yang di sekolah biasanya juga penting buat kalangan masyarakat. Yang keempat adalah bullying. Ini itu udah wajib, setiap sekolah udah banyak yang melakukan bullying. Bullying itu ada 5 tipe. Ada yang verbal, nomor 1 verbal, yang biasanya untuk mengejek, ya bullying dengan tipe mengejek. Fisik, main pukul, dan terus sosial. Nah, sosial itu misalnya ada satu grup yang mengucilkan satu anak misalnya. Yang keempat adalah cyber. Nah, biasanya di situ media sosial memiliki peran. Yang kelima adalah seksual. Seksual itu maksudnya pelecehan seksual. Itu udah banyak juga yang terjadi pada kalangan remaja. Sebenarnya gua itu penasaran kenapa anak itu melakukan bullying, faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan bullying. Ternyata setelah gua riset-riset di internet, salah satu faktor yang bikin anak itu kenapa membuli anak lain karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau keluarganya. Misalnya
orang tuanya sibuk kerja di luar sana dan tidak memperhatikan anak tersebut. Mungkin seperti itu. Dan gue juga membaca bahwa anak yang cepat terkena bullying ya, yang rentan terkena bullying adalah anak-anak yang pintar. Kalau di dalam bahasa Inggris kalian bisa tahu itu nerd. Yang kedua adalah anak-anak yang tidak memiliki teman dan tidak suka untuk bersosial atau ansos. Nah, yang ketiga adalah anak dengan perbedaan ras, etnis, memiliki background yang berbeda. Nah, gue nggak bisa memberikan saran, tapi jika kalian orang tua menonton ini, pastikan kalian itu memperhatikan anak kalian agar tidak terjerumus dan ikut-ikut teman atau sebagainya dan melakukan bullying. Dan juga yang bisa mengubah itu adalah kesadaran kalian sendiri. Jika kalian memiliki masalah seperti itu, alangkah baiknya jika kalian itu berniat mencari psikolog untuk penanganan itu. Soalnya para ahli lebih bisa dalam menangani hal tersebut. Dan atau jika kalian tidak mau, kalian juga bisa ke guru BK, ke kantor BK untuk melakukan konseling. Yang kelima adalah persahabatan. Ini masalah persahabatan sudah banyak terjadi. Hubungan pertemanan tidak sesimpel itu, pasti akan ada konflik yang terjadi. Tetapi menurut gua, menjalin hubungan itu wajib untuk memperluas pertemanan kalian. Kenapa memperluas hubungan pertemanan itu penting? Karena kita sendiri juga nggak bisa hidup sendiri. Maksudnya kita sebagai manusia itu makhluk sosial, harus saling membutuhkan bantuan. Kalian memiliki masalah, bisa juga curhat dengan teman kalian. Atau jika kalian memiliki hobi yang sama, maka misalnya kalian hobi musik itu tadi, maka kalian bisa join ke komunitas musik. Nah, itu juga membantu kalian untuk mengembangkan potensi musik kalian, misalnya begitu. Jika kalian sedang konflik dengan teman kalian, salah satu cara untuk menghindari konflik yang berterusan ini kan gak enak gitu kan. Nah, kalian itu harus mendiskusinya ke teman kalian dan mencari solusi. Dengan begitu maka masalah itu akan kelar atau selesai. Dan persahabatan kalian bakalan tumbuh seiring berjalan waktu. Asik. Terakhir nih, ini bonus nih. Masalah yang dihadapin para remaja saat ini adalah hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Apakah itu? Hedonisme adalah kalian yang mencari kenikmatan. Materialisme adalah kalian yang mencari barang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dan konsumerisme adalah kalian yang boros uang. Nah, ketiga ini berjalan bersamaan. Soalnya saat ini banyak remaja yang mencari kenikmatan, hedonisme. Nah, cara mencari kenikmatannya dengan membeli barang. Itu materialisme. Membeli barang tidak harus barang ini, tetapi juga kalian tahu cewek misalnya. Nah, dan juga konsumerisme. Nah, dengan cara memboroskan uangnya atau berfoya-foya. Contohnya gue itu pernah beli sepatu Yeezy. Ya, Yeezy lagi populer di Indonesia. Menurut gue itu kurang worth it karena gue itu sudah menghabiskan beberapa juta hanya untuk beli sepatu, memenuhi kebutuhan gue, dan gue senang. Padahal setelah gue pikir-pikir ke depannya ternyata benar juga ya, untuk apa gue beli sepatu yang berjuta-juta itu padahal tidak ada gunanya. Sebenarnya cara mengatasinya gampang. Kalian itu kontrol lah uang kalian. Lebih baik uang kalian itu dipakai buat investasi atau ditabung di bank. Oke, so menurut gua masalah ini semua terjadi gara-gara harga diri. Ya beginilah manusia. Gua sendiri juga begitu. Pada dasarnya manusia itu egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Hasilnya manusia menjadi sombong dan gengsi. Dan jika tidak ditangani dengan baik, maka ini semua akan pergi ke depresi. Oke, segitu aja. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan share, subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi masuk dari video gue selanjutnya. Bye!